Di tengah bangkitnya dunia mountain bike saat ini, diam-diam e-bike atau e-mountain bike, kita singkat EMTB, semakin membanjiri skena mountain bike. Nggak tanggung-tanggung, Polygon turun gunung langsung dengan beberapa tipe e-mountain bike sekaligus. And this one is a special high performance e-mountain bike dari seri Siskiyou. Ini adalah EMTB yang akan bikin lu ganteng like a boss, goes like a boss. Mari kita bahas. Roll the camera and action. Let's do this! Rock and roll! What's up rock and roll? So, seperti tebakan gua di konten-konten sebelum ini, kiamat sepeda itu sudah dibatalkan. Jadi, bangkit kembali. Nah, di tengah bangkitnya mountain bike itu, diam-diam mengendap-endap EMTB, e-bike, e-mountain bike, itu masuk membanjiri skena mountain bike. Dan nggak tanggung-tanggung, Polygon juga langsung nurunin beberapa tipe e-mountain bike mereka sekaligus. Dan kali ini yang mau gue bahas adalah dari seri Siskiyou TE. Apa itu TE? Oke, cerita singkatnya gini. T-seriesnya Polygon itu terkenal sebagai sepeda trail yang siap all-rounder. Travel suspensinya tuh di 150, itu terkenal lincah, versatile, nyaman dipakai nanjak, lincah dipakai gutak-gitek, dan gaspol kalau dipakai turunan. Nah, Siskiyou TE itu lahir dengan DNA trailnya Siskiyou T sebagai basis geometrinya, tapi ditambahin I di ujung, yang artinya elektrik. Yes, ini adalah Siskiyou T versi e-bike. And this is Siskiyou TE with Bosch. Siskiyou TE with Bosch hadir dengan warna rustic sand, warna krem dengan kesan desert storm look, juga dengan polesan hitam di seat stay yang bikin gradasi sampai memudar di pertengahan top tube. Ini menurut gua ngasih kesan kayak military atau utility vehicle gitulah. Sudut-sudutnya poligonal tapi rounded, bikin kesan elegan, kokoh, dan mahal. Gue suka bagian dimana motor nempel, itu kayak lebih ke belakang, sehingga kelihatannya kayak motor lebih ngumpet gitu, lebih tersembunyi. Itu karena posisi BB pada motor elektriknya udah lebih ke belakang. Sehingga chainstay jadi bisa lebih pendek. Otomatis front triangle jadi kayak lebih gede ke depan, jadi lebih kokoh kayak banteng. Anyway, dua baut ini bikin look industrial otomotif, gue demen banget nih. Sistem tempel baterainya lebih tipis, ngasih lihat keseluruhan daun tube itu terekspos, jadi kesannya tebel gitu, gede gitu, kokoh gitu, gambot gitu. Secara build quality sama finishing, gua sangat seneng liatnya karena sekali lagi Polygon melahirkan produk dengan high quality design. Dari awal ngelas frame sampai ke paint jobnya, sampai finishing, keren. Gue demen banget. Somehow kalau ngeliat dimensi, desain, ketebalannya di mana, tipisnya di mana, sama
paduan warna antara Rustic Sand tadi, Desert Storm, dengan warna hitam itu kayak ngingetin gua sama mobil Jeep Mercy dari Mercedes-Benz G-Class Electric. Jadi secara look gue ngerasa banget ini kayak military atau utility vehicle gitu lu, tapi mewah gitu, tapi elegan, eksklusif gitu loh. Dan looknya itu Jerman banget. Highlight dari geometri CSQ-TE with Bosch ini ada di head angle yang cukup slack atau cukup rebah di 65 derajat dengan fork 150 mili. Pun sepeda ini bisa dipasangin fork 160 mili sehingga bikin head angle jadi lebih slack lagi di 64,5 derajat. Stabil, itu sepeda bikin pede. Efektif seat tube angle di 77 derajat, sangat nyaman buat pedaling. Sementara chainstay cukup pendek di 445 mm dan menghasilkan keseluruhan wheelbase di 1225 mm. Nggak terlalu panjang, artinya lincah. Flip chip. Yes, CSQ-TE with Bosch memungkinkan kita untuk merubah geometri triangle belakang. Yes, dia bisa pakai ban 29 ataupun ban 275. Jadi lu bisa set dia sebagai 29er atau lu set dia sebagai mullet atau 275 depan belakang, terserah. Kalau soal fork kan ya lu tinggal pakai fork 275 aja, pakai ban 275. Tapi kan yang pusing kan kadang-kadang ban belakang tuh nggak bisa sembarangan kita ganti karena BB height atau ketinggian BB itu sangat berpengaruh terhadap riding position kita. Nah, dengan flip chip ini kita bisa adjust ketinggian BB sesuai sama kebutuhan. Apakah itu ground clearance lebih besar untuk medan dengan obstacle-obstacle besar, jadi kita lebih tinggi si BB height-nya, atau ground clearance lebih rendah, bikin sepeda jadi stabil dan pede buat kebut-kebutan. Polygon sih nyaranin kita tetap pakai settingan BB height yang tinggi ketika kita pakai setup mullet. Ban belakang 275, flip chipnya pakai yang high, jangan yang low, supaya geometri keseluruhan CSQ-nya tetap terjaga. Nah, kalau lu mainin flip chip ini, itu perubahan signifikan itu terjadi pada seat tube angle. Range-nya 76,1 sampai 77. Yang mana masih steep, masih enak buat pedaling. Lalu bisa terjadi perubahan juga pada head tube angle di range antara 64 sampai 65,9. Jujur 64-nya asik banget slack ya. Tapi 65,9 menurut gue sih agak terlalu steep. Tapi mungkin enak buat pedaling. Lalu terjadi perubahan juga otomatis di ketinggian BB. BB height-nya ada perubahan ketinggian juga. Range-nya antara 325 sampai 349 mm. Dan perubahan itu semua juga berpengaruh pada perubahan reach kita. Antara kita duduk di saddle sama kita megang handlebar. Nah, range perubahan itu di sekitar 455 sampai 474 mm. 474-nya lumayan jauh tuh. Tapi mungkin asik buat turunan gaspol ya. Makin jauh kan jadi kayak makin confident gitu. Tapi secara keseluruhan, geometri CSQ-TE yang bisa di-adjust ini jadi semacam paket lengkap buat kita nyari geometri yang paling nyaman, paling kita butuhin, tergantung sama cara kita main dan kita main di mana. Enaknya di situ, jadi bebaskan. Customizable. Berikutnya mari kita bicara tentang isian alias spek komponen yang ada pada sepeda ini. Kita ngomong kokpit dulu. Kokpit diisi sama NTT sama Polygon. Dropper post pakai Trans-X. Tapi gue mau bicara justru komponen pentingnya, men. CSQ-TE with Bosch dilengkapin dengan fork RockShox Lyric Select 150 mm, rear shock RockShox Super Deluxe Select Plus dengan group set SRAM GX Eagle 12 speed. Ini kombinasi ya, ada shifternya SX, lalu RD-nya GX. Nah, itu kan komponen Amerika kan, SRAM. Sisanya adalah komponen dengan sentuhan Jerman, Deutschland über alles. Brake setnya pakai Magura HC3
Ini Magura terkenal dengan modulasinya yang sangat nyaman. Dikombinasi dengan ban dari Schwalbe Hans Dampf, masing-masing bagian depan 2926, belakang 27526. Wheelset MT9 dan hubset DT Swiss. Buat gua ini adalah setup komponen sepeda yang mewah dan ganteng, men. Ada yang kelewat ya? Yes, yang kelewat adalah motornya. Dan justru motornya ini yang bikin lebih ganteng. Jerman, Deutschland über alles. Sis QTE with Bosch, sesuai dengan judul, itu memakai motor keluaran dari Bosch. Tepatnya adalah Bosch Performance Line CX. Ini adalah motor elektrik yang silent dengan bobot sekitar 2,8 kg, tapi torsinya 85 Nm. Peak powernya di 600 watt sehingga si mesin bisa nendang power gede konstan tanpa membuat mesin terlalu panas. Speed maksimum di 32 km per jam. Ini kalau lu mau lebih kenceng ya silahkan andalkan gravitasi. Tapi dia terbatas sampai 32 km per jam. Standar e-bike di mana-mana. Baterainya 625 watt hour. Itu proper, fun dan asoy buat dipakai main lama dan jauh. Ada 4 mode tenaga, yaitu Eco, Tour Plus, Sport, dan Turbo. Plus kesemuanya itu dilengkapi dengan ABUS lock, sehingga baterai bisa dikunci aman. Yang punya akses ya hanya si pemegang kunci. Lu tahu harga baterai e-bike mahal kan? Nah itu sebaiknya dikunci sehingga tidak mudah untuk dicolong sama begundal-begundal maling sepeda masa kini itu. Nah, yang spesial dari Bosch adalah dia punya teknologi yang advance. Cara motor merespon putaran crank sangat sensitif sekaligus intuitif. Jadi kalau lu pedal ringan, ya dia akan kasih ringan. Lu pedal kenceng, dia akan ngasih kenceng. Tapi, tingkat ringan atau kenceng itu memang sesuai sama ekspektasi lu. Kebanyakan motor e-bike itu ketika lu pedal kenceng, jadi terlalu kenceng. Pedal ringan aja dia kayak nggak deteksi gitu kok, nggak ngasih bantuan. Nah ini sangat sensitif dan sangat intuitif, jadi lu ngasih jebret segini, ya emang segitu yang lu butuh gitu, nggak jadi over torque gitu loh, bener-bener on the sweet spot. Praktisnya natural riding feel, jadi lu ngerasa alami aja guys gitu, cuma kayak wow aku kok jadi lebih kuat, itu aja gitu. Satu lagi, motor Bosch itu adalah motor elektrik yang selalu bisa bikin pede ketika lo lagi ngelahap tanjakan. Kadang-kadang gini, kalau kita lagi nanjak tuh cek sampai kewer di ujung, lo akhirnya nggak bisa ngelewatin puncak tanjakan itu kan. Nah, kalau di Bosch itu di titik lo kewer dan lo kasih push terakhir itu, dia akan ngasih bantuan terakhir sampai lo bisa ngelewatin puncak itu. Susah sih gue ngejelasinnya karena itu memang harus dipraktekin. Tapi dia kayak ngerti juga gitu bahwa kita udah kewer berat nih. Dia masih ngasih dorongan terakhir sampai akhirnya bisa lewat. Itu kerennya Bosch. Praktisnya lo akan dapat e-bike yang nggak berisik mesinnya. Lalu dia ngasih tenaga yang sangat intuitif, gede, tapi sesuai apa yang lu mau, konsisten gitu tenaganya, dan ride feel-nya sangat smooth dan natural. Lu tinggal pedal like a boss. Nah, gua memutuskan untuk test ride sepeda ini langsung. Gue pengen tahu riding feel-nya seperti apa dan performance-nya seperti apa. Lu dari titik ini udah bisa mulai ngebayangin betapa gantengnya gua yang ganteng ini naik sepeda ganteng itu. Makin ganteng ketika gua pakai dengan setup mulet 275 belakang dan 29 depan. Gantengnya no clear sob. Mari kita mulai test ride ini. Tes pertama gua ngukur durasi baterai dan motor pada long ride, pada goes panjang. Jadi gua sengaja ngeset gear di paling kecil yang artinya power pedaling terus, berat terus, dan ngeset motor di power mode turbo. Paling top terus, paling ngabisin baterai terus. Dan gue pakai di jarak jauh di dalam kota yang medannya rata-rata datar. Gue pengen tahu berapa lama durasi baterai.
Hasilnya, selama perjalanan konstan di medan yang cenderung datar dalam kota, ya ada naik turun tapi ya cenderung datar lah. Gue nggak ngerasain turunnya performa tenaga si motor. Jadi konstan dan konsisten ngasih tenaga yang sama terus. Gue pakai di bus terus-terusan konstan, dia nggak ada glitch-nya gitu, nggak ada soaknya gitu. Yang gue takutnya mesin panas akhirnya nyiu gitu ya, nggak terjadi. Dan yang bikin menarik adalah setelah 40 km di settingan gigi paling kecil yang which is berat dan di settingan mesin turbo yang mestinya panas terus, baterai turun hanya 2 strip. Artinya per strip itu setara dengan 20 km pada mode turbo. Kesimpulan kasarnya adalah dengan mode turbo itu butuh 100 km goes, nggak berhenti-berhenti sampai akhirnya baterai habis. Turbo loh. Buat gua cukup irit. Artinya kalau penggunaan mode power dan pemilihan gigi di manage lebih efisien lagi, otomatis durasi baterai dan jarak jadi bisa lebih lama dan lebih jauh. Cakep. So, saatnya kita main ke off-road dan mari kita bahas menu utama dari e-bike ini, yaitu tanjakan. Tanjakan landai dan panjang rasanya sangat natural. Gue sampai lupa kalau itu dibantu sama motor. Karena jujur gue ngerasa kayak masih ngeluarin tenaga yang sesuai sama elevasi tanjakan gue itu. Natural ride feel-nya bikin gue lupa kalau gue pakai e-bike. Di section-section nanjak dengan kontur tanah yang random, dia tetap nyaman buat dipakai ngelindes akar, batu, pasir lepasan, dan secara keseluruhan bawaannya sangat confident, sangat pede. Di tanjakan-tanjakan dadakan, terutama setelah belokan tajam, itu kan biasanya tricky tuh, biasanya kan kayak hilang balance. Nah, di sepeda ini itu tidak terjadi. Di sini gue ngerasa effortless dan sepeda tetap mudah dikendalikan dengan tenaga yang masih sesuai juga dengan ekspektasi kita ngasih tenaga, ya dia sesuaikan itu. Oh, ini mustahil kalau pakai manual. Tapi ini gue pakai level yang kedua doang nih, dari Eco ke Plus ya. Mari kita tes tanjakan Nauzubillah. Untuk tanjakan curam mulai terasa effortnya harus ekstra, tapi lagi-lagi rasanya sangat natural. Dan menjelang puncak tanjakan, di situ baru berasa kayak ada Dapet, Pak. tenaga ekstra yang ngebantu itu, kayak ada kodam gitu sepedanya gitu, gitu ngedorong sampai akhirnya bisa menyelesaikan tanjakan itu. Nah, ada yang menarik. Ada momennya ketika lu kudu start di tengah-tengah tanjakan. Apakah karena lu lepas dari pedal atau apalah, pokoknya lu harus start dari tengah-tengah tanjakan. Biasanya pakai rata-rata e-bike itu ketika lu pedaling dari tengah tanjakan, apakah lu akan kurang torsi atau justru kelebihan torsi? Sehingga ban belakang jadi muter di tempat, jadi spinning. Itu sering banget kejadian kayak gitu. Nah, di Sisk QTE with Bosch itu tidak terjadi. Wih, canggih nih. Biasanya spinning. Keren. Di tengah-tengah tanjakan, start, pedaling biasanya tuh langsung spinning dan nggak kekontrol. Ini langsung bisa kayak tahu gitu, gua butuh tenaganya segitu doang. Oke nih. Di sepeda ini gue cukup terpesona sih. Karena gue somehow ngerasa kayak
nih sepeda bisa baca pikiran gua, pengen ngasih torsi segimana gitu yang pas buat tanjakan itu. Bener-bener pas gitu. Satu feature yang ada di setiap e-bike yaitu walk assist, dimana ketika lu terpaksa dorong sepeda, nah dia ada yang dipencet sehingga sepeda akan muterin ban belakang sehingga lu ngedorongnya nggak berat-berat amat. Iya, tuh dia membantu mendorong tanpa harus lu pedaling. Namanya walk assist, tuh kan. Wih, ngepot deh. Wih. That is walk assist, baby. Woo. Nah, walk assist-nya Bosch ini ada hill hold-nya. Jadi ketika lu udah dorong, dek, lu ternyata lu capek, lu berhenti, dia otomatis ngerem. Jadi kayak pakai rem tangan gitu. Setelah itu, udah dia ngerem. Kayak rem tangan nih udah. Ini gue nggak pegang rem sampai sekian lama, baru nanti dia ngelepas lagi tuh, dia ngelepas lagi baru kita ngerem. Oke, berikutnya turunan. Bicara turunan sih buat gua ini khas Siskiyou ya. Karakter Siskiyou T di turunan itu bikin stabil dan bikin gaspol. Untuk turunan panjang lurus dan nggak teknikal, gua ngerasa santai dan confident. Very confident. Sementara untuk turunan teknikal, apakah itu gutak-gitek, banyak corner atau medan tanah yang random, jujur gue ngerasa butuh adaptasi lebih lagi. Gue ngerasa nggak segutak-gitek sepeda pegangan gue selama ini. Gue tahu apakah mungkin karena problem gue selama ini sama ban 29 atau memang ini sepeda harus adaptasi. Gue masih belum tahu, gue butuh waktu untuk akhirnya gue bisa ngertiin turunan yang bisa ngebut tapi teknikal. Nah, secara umum gue ngerasa ergonomi di Siskiyou TE with Bosch itu cukup proper, sangat balance, karena ketika lu nanjak sangat nyaman, ketika lu turunan lurus dan non-technical amat sangat pede dan relax, confident banget gitu ya, dan cukup lincah untuk medan trail yang nggak terlalu technical, yang nggak terlalu ekstrim. Buat gua itu semua terchecklist, sangat balance. Riding position gua terjaga di tengah sepeda selalu. Lu tinggal ride like a boss. Personal opinion. Kita bicara pro-nya dulu ya, kelebihannya dulu. Buat gua satu kelebihannya pada desain adalah desainnya keren, lalu build quality-nya ganteng, lalu warnanya cakep, yang ngingetin sama Jeep Mercy tadi itu. Lalu secara geometrinya ergonomis, enak banget dipakai nanjak maupun turunan, nyaman. Specs-nya ganteng, lu dapat kombinasi antara komponen Amerika dan komponen Jerman. Lalu motor elektriknya powerful, sensitif, intuitif, smart. Itu kelebihannya. Tapi tentunya harus ada kekurangannya. Gue harus menemukan cons-nya di mana. Cons-nya satu menurut gue adalah space botol minum yang terlalu kecil. Sehingga pakai botol minum biasa yang 600 ml itu nggak muat. Ini khas banget Siskiyou, nggak punya tempat botol minum. Tapi Polygon udah ngelengkapin sama botol minum khusus Polygon. Nih, gendut, lucu. Jadi nggak ada alasan nggak bisa naruh botol minum. Cons yang kedua menurut gue adalah riding feel di turunan technical. Apakah itu corner-corner yang berm series atau di kontur tanah yang random. Kita naik turun, wah pokoknya random deh. Jalan rel dan sebagainya. Itu gue ngerasa agak struggling. Gue ngerasa gue butuh adaptasi sampai akhirnya bisa nemuin manuver yang enak buat digutak-gitek sesuka endas kui gitu loh. Tapi ini gue kan sangat personal ya. Apakah guanya yang emang nggak terbiasa sama ban 29 atau gimana? Tapi gue harus kasih catatan di sini bahwa
butuh waktu ekstra sedikit untuk bisa kenalan sama sepeda ini, khusus untuk section turunan technical. Cons yang ketiga adalah gua ngerasa butuh display status dari sepeda itu. Apakah speednya berapa, jarak yang sudah ditempuh berapa, terus kemampuan baterai masih bisa buat berapa kilometer, lap 1, lap 2, yang biasanya ada. Kalau di sepeda ini tidak ada display status dari si motornya. Dan gua ngerasa gua butuh itu. Gua lelaki yang butuh status di Facebook. Nah, tapi yang gua denger sebenarnya lu bisa punya display itu kalau lu order secara opsional atau secara terpisah. Anyway, gue suka sama komunikasi wireless antara si tombol settingan sama si motornya. Itu wireless, nggak pakai kabel. Clean look, gue suka sama itu. Pertanyaan berikutnya, harga? Dengan desain dan spek like a boss ini, awalnya gue nyangka harga yang dibanderol itu di 70 jutaan ke atas. Tapi ternyata Siskiyou TE with Bosch dibanderol di harga 60 jutaan saja. Untuk sepeda dengan spek ganteng, look ganteng, dan tenaga ganteng, menurut gua dia ngebanderol harga yang ganteng juga. Menurut gua Siskiyou TE with Bosch itu adalah definisi dari EMTB like a boss. Looknya handsome, komponennya nggak sembarangan, kombinasi antara komponen Amerika dan komponen Jerman. Geometrinya ergonomis buat riding, mau tanjakan, mau turunan, mau jalan jauh pun sangat nyaman. Dan ini yang penting, motor elektriknya itu nggak cuma sekedar galak doang, tapi galak yang ngertiin lu. Galak yang mengakomodir kebutuhan riding style lu. Motor lain biasanya adalah terlalu sensitif tapi lemah, atau galak banget tapi sampai susah dikontrol. Nah, Bosch Performance Line CX ini itu ngasih bantuan tenaga secara presisi tergantung dari input yang lu kasih kepada mesinnya. Jadi nggak over, nggak under. Lu seperti diladenin oleh si sepeda. That's why gue bilang ini adalah EMTB like a boss. Lu tinggal look like a boss, goes like a boss. Officially, Siskiyou TE series itu ada beberapa. Ada yang barusan kita bahas, Siskiyou TE with Bosch, ada Siskiyou T7e, ada Siskiyou T6e, dan ada Siskiyou TE. Nah, yang terakhir sengaja gua sensor karena itu masih rahasia. Oke, kira-kira sekian bahasan gue tentang Siskiyou TE with Bosch. Lu tinggal goes like a boss. Yang punya pertanyaan, yang pengen diskusi, silahkan langsung tulis di komen. Dan mari kita diskusi dengan sehat. Oke guys, jangan lupa like, jangan lupa share. Thanks for watching, and I'll see you in the next video. Oke? Rock and roll!